Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna wa akhawatuha wa amma inna wa akhawatuha Wa ma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudaranya. fa innaha Fa innaha maka sesungguhnya inna dan saudaranya tansibul isma wa tarfa'ul khabara. tansibul isma wa tarfa'ul khabrah, menasabkan isim dan merapakkan khabar. Wa hiya Wa hiya inna wa akhwatuh. inna Ada inna, wa anna ada anna, walakinna ada lakinna, wa ka'anna ada ka'anna, wa laita laita, wa la'alla. la'alla. Taqulu Engkau katakan inna zaidan qa'imun inna zaidan qa'im. wa laita amron syakhisun Laita amran syakhisun. wa ma ashbaha Wa zalika. ma asbah dzalik. Wa makna inna wa anna Adapun inna, makna inna dan anna litawkidi. itu adalah taukid, penguat. Jadi dia menguatkan kalimat. Ketika mengatakan ja'a Zaid Zaidun qa'im, Zaid berdiri, boleh saja yang berdiri bukan si Zaid. Itulah bahasa Arab itu mudah terjadinya kebohongan. Ya. Jadi makna atau fungsi daripada ini untuk menghilangkan kebohongan itu. Diistilahkan dengan irtifaul kadzab. Dia menghilangkan kebohongan dalam kalimat. Karena ketika mengatakan Zaidun qaim, boleh saja yang berdiri itu bukan si Zaid. Apakah menyangkut dengan si Zaid? Saudaranya kah? Temannya kah? Yang jelasnya ada sangkut pautnya dengan si Zaid. Itulah bahasa Arab demikian. Jadi ketika dimasuki inna dan anna, tujuannya adalah untuk menghilangkan kebohongan. Inilah fungsinya inna dan anna. Walakinna lil istidraki Lakinna maknanya istidrak. wa ka'anna lit tashbihi. Nah, kalau istidrak itu terkadang dimaknai sesuatu yang dimana sifatnya berbalik daripada kalimat sebelumnya. Kalau seumpama sebelum lakinna itu menunjukkan positif, berarti lakinna biasanya setelahnya jadi negatif. Ya. Kalau sebelumnya negatif, setelahnya menunjukkan positif biasanya. Itu lakinna. Di antara makna daripada lakinna istidrak. Karena itu tasbih, penyerupaan. Walaita lit tamanni Laita itu maknanya adalah tamanni, angan-angan. wa la'alla lit tarajji La'alla itu maknanya taraji, harapan. Watawakku dan kekhawatiran. wa amma zanantu wa akhwat. Ini ada inna dan an. Kalau dalam kitab kan enggak tahu. Baca inna atau baca anna. Ya. Yang jelasnya ini ingat, inna ini masuk pada isim ya. Jadi ketika ada kalimatnya adalah bentuk fiil, bukan anna berarti itu bukan inna juga. Itu hati-hati. Jadi lihat kalimat setelahnya. Kalau menunjukkan fiil berarti bukan inna anna. Karena inna anna ini khusus masuk pada isim. Cuma cara membedakan kapan dibaca inna, kapan dibaca anna, itu yang agak membingungkan. Maka diantara daripada kaidah dibaca inna, ada ketentuannya. Pertama, ketika fil ibtida, ya. Kalau dia berada di awal, itu dibaca inna. Ya. Terus ba'da qola. Terus ba'da haitsu. Terus ba'da apa?
Badal ba'da ala. Ya. Ala ini adalah ala istiftah atau ala tambih, terserah. Terus badal qasam. Setelah adanya sumpah dibaca inna juga. Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu dibaca inna. Terus apa lagi? Idza dakhalatil lamu ala khobriha. Ketika masuknya lam pada khobarnya, maka itu dibaca inna juga. Kemudian ba'da idzan fujaiyah. Ya, setelah idzan fujaiyah. Inilah dibaca inna. Selainnya dibaca anna semua. Ya. Jadi ketika kamu pusing mau dibaca inna atau dibaca anna, ingat kaidah ini saja. Dan ingat ketika dibaca anna, dia punya tarkib ya. Karena namanya anna apa? Harfun nasbin wa taukidin wa masdarin. Dia diubah ke masdar nanti. Ya. Sudah ini? Sudah? Ya, saya kasih contoh ya. Ini yang dibaca inna ya. Jadi selebihnya dibaca anna. Masdari isma rabbul khabar. Kalau kana rabbul isma wa tasbih. Inna wa akhwatha inna wa anna walakin wa Tadi sama aja fungsinya. Tapi dibilang apa dibilang inna Nasib isma. namanya Maksudnya apa namanya inna harfu nasbin atau inna atau taidin masdarin. Berapa? kalau Kita tahu sama aja. Inna wa anna. kalau Lakinna lagu tahu ini. Kan karena itu karena
inna. Walaan. Bukan apa tapi. Batal karib. Begini aja batal karib ya. Ada banyak. Yang begini modelnya. Yang di pondok kasih orang. Lemin ya mak. Ya. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, dan apa yang mereka tampakkan. Ahmad, nomor berapa ini? Ya. Nomor 1 ya? Iya, nomor 1 ya. Apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Coba Ikram. Kasih ini Ikram. Ya. Al-hamzatu harful istifham. Terus Al-waw waw atfin. boleh. Ayat sebelumnya ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Al-lamu lamun nafi. Ya'lamuna fil mudhari marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi an-nunu niyabatan anid dhammati li'annahu mil afal khamsah. Al-wawu domirum barizum muttasilum mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Terus Anna harfun nasbin wa taukidin wa masdariyin. Tansibul isma wa tarfaul khabar. Allah ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhiri li'annahu ism mufrad. Ya'lamu fil mudhari marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu fi akhiri li'annahu fil mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa yaudu ilallah. Ma isim mausul mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbi maf'ulun bi. ini cari apa ini? Ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar inna. Terus Ma isim mausul mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbi maf'ulun bi. stop dulu.
Sudah benar ya, ini maf'ulun bih. Ya. Ini kan ada anna ya. Anna itu apa tadi namanya? Harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Dia huruf nasab taukid plus masdar. Namanya masdar berarti dia punya tarkib. Berarti dia punya kedudukan dalam kalimat. Nah, tergantung kalimatnya nanti menunjukkan apa. Butuh analisa yang kuat. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui? Yang mengetahui siapa? Yang tidak mengetahui siapa? Mereka. Mereka. Apa yang mereka tidak ketahui? Allah. Apa? Allah. Apa yang mereka tidak tahu? Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui? Yang tidak mengetahui siapa? Mereka. Mereka. Yang tidak mereka ketahui apa? Bahwasanya Allah. Berarti bahwasanya Allah ini tarkibnya jadi apa? Maf'ul. Maf'ul dari Ya. Nah, ini berarti anna nanti jadi maf'ul. Oh, ya. Ya. Nah, karena anna jadi maf'ul, kapan diirab sebagai maf'ul artinya ditakwil? Anna ini fungsinya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobro. Nanti dapat isim, dapat khobar baru bisa ditakwil. Ya. Jadi nanti ditakwil ini anna ketika sudah dapat isim, dapat juga khobarnya. Kalau belum dapat khobar, jangan ditakwil dulu. Nanti bisa ditakwil kalau sudah dapat khobar. Khobarnya mana? Di sini anna. Jumlah mana? Jumlah fi'liyah dari ya'lamu. Berarti setelah diirab jumlah fi'liyah, fi'il fa'ilnya ya'lamu menjadi khobar anna, jangan dulu berpindah ke kalimat setelahnya. Berarti di sini baru ditakwil. Berarti nanti setelah wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in, jadi khabar inna berhenti di sini. Pokoknya nanti bisa ditakwil anna ketika sudah dapat khabarnya. Baru ditakwil anna wa ma ba'daha. Adapun anna dan ada yang setelahnya anna fi ta'wilil masdar. Tarkibnya tadi jadi apa? Berarti fi mahalli nasbin. Maf'ulum bi. Takdiruhu. Apa kira-kiranya ini? Hati-hati. Gimana cara mentakdirkannya? Gimana cara mentakdirkannya? Diubah ke masdar. Mana yang diubah ke masdar? Iya, mana tuh? Hah? Apa kira-kira? Orang? Ya lamu. Gimana Faiz? Apa takdirannya? Hah? Apa?
Apa itu? Inna. Ilma. Gimana takdirnya coba? Apa? Yang mana yang cari masdarnya? Ya'lamu. Aisyah gimana? Khobarnya? Khobarnya yang ditakwil ke terus. Isimnya gimana? Iya. Sudah benar ya. Jadi yang ditakwil ke masdar adalah khobarnya anna. Karena Allah kan tidak bisa ditakwil. Karena dia kalimat isim. Dia isim jamid. Akhirnya dia tidak boleh ditakwil ke masdar. Maka yang ditakwil ke masdar yang mana? Khobarnya. Berarti ya'lamu masdarnya apa? Alima ya'lamu ilman. Ilman terus isimnya anna dijadikan mudhaf ilaih. Berarti takdirannya adalah awala ya'lamuna ilmallahi berarti. Bisa? Jadi yang ditakwil adalah khobarnya anna ke masdar, lah terusnya nanti isimnya dijadikan mudhaf ilaih. Takdiruhu ilmallahi. Paham? Bisa enggak? Bisa? Kalau Ah. berupa isim sama isim. Nah, bagus, pertanyaan bagus. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah amat kejam, amat keras siksaannya. Apa takdirnya anna? Apa tarkibnya? Ketahuilah. Apa? Ya, maf'ulum. Lagi-lagi maf'ulum bi. Mana isimnya? Allah. Allah. Mana khobarnya? Syadid. Berarti nanti ditakwil setelah dapat khobar. Kedua-duanya isim. Apa takwilannya? Apa Is? Hah? Tidak tahu. Aisyah? Hah? Apa? Apa syududu? Kata Gufron. Apa takwilannya, Faisal? Hah? Kamu udah lihat? Mana kacamatmu? Hah? Nafila? Jangan pura-pura enggak lihat juga kamu. Hah? Apa? Apa? Asal kata dari mana maksudnya? Apa? Hah? Apa? Pakai tambahan? Kaula. Kaulu. Maksudnya? Kaula. Maksudnya gimana kaula? Apa? Kauna. Asal kata. Maksudnya kauna itu apa?
Kauna. Dari mana asal katanya? Jadi takdirannya apa? Pakai kana yakunu kaunan. Ya, tadi ya benar. Pakai kauna. Berarti takdirnya adalah kalau kedua-duanya adalah isim. Jadi pakai tambahan kaunan. Ini menunjukkan ada. Kenapa? Ada kemarin penjelasannya di bawah kalau isim obatnya itu bisa jadi masdar ditahu juga Apanya? kalau misal obatnya itu anna bisa isim mustaq ditahu juga Terus, ini apa ini? Isim apa ini? tiga bala Iya, maksudnya isim apa? Iya, maksudnya isim apa? Apa? Jamid ada mustaq. Asal kata. Apa? Syadda. yang masuk ke Sifat mubalaghah. Lah, terserah. Mau langsung dijadikan berarti wa'lamu syadidallahi. Ketahuilah bahwasanya siksaannya Allah. Berarti takwilannya kamu gimana? Apa masdarnya? Terus gimana takwilannya? Terus syiddallahi al-uqubah. Kenapa diubah iqobnya? Maksudnya? Ya, terus maksudnya kenapa diubah tarkibnya? Kalau apa? Iya, maksudnya apa? Coba kasih keras suaranya. Kok enggak syadidan enggak ditakwil? Coba takdirannya apa? Bukan syiddah, masdarnya bukan syiddah. Pakai kata marbut itu. Terus syiddatallahi, terus diubah ke al-uqubah. Al-iqobah. Kenapa kamu ubah? Coba maknanya ini makna maf'ul enggak ilqob? Rusak enggak maknanya kalau kamu jadikan sebagai maf'ul? Ketahuilah siksanya Allah. Syiddatallah. Sangatnya Allah terhadap siksa. Maksudnya gimana tuh? Kamu sesuaikan saja. Kalau seumpama rusak makna, jangan ubah ke sana. Memang bisa. Selama tidak merusak makna. Karena penakwilan itu yang penting tidak merusak makna. Kapan rusak maknanya, jangan lari ke sana. Nah, jadi kalau diartikan sebagai maf'ul, seolah-olah itu terhadap siksanya.
Ayat ini menjelaskan, menerangkan bahwasanya siksa Allah itu keras. Bukan keras terhadap siksa, tapi menunjukkan kalimat ini siksanya Allah itu keras. Coba bisa dijadikan maf'ul, ya boleh. Ini tidak menjelaskan kalau Allah keras terhadap siksa. Tapi menjelaskan kalau siksanya Allah itu keras. Beda kan? Ya, beda. Jadi kalau dia dijadikan sebagai maf'ul al-iqobah, berarti keras hanya Allah terhadap siksa. Seolah-olah objek siksa itu menjadi objek kalimat. Padahal ayat ini menerangkan kalau siksanya Allah itu keras. Memang bisa di sana. Bisa kalau isimnya itu adalah mustaq, bisa ditakwil masdar, bisa selama tidak merusak makna. Kalau merusak makna jangan arah ke sana. Berarti tetap ya lebih pas pakai ini. Berarti wa'lamu, ketahuilah, kaunallahi adalah Allah itu syadidul iqab, keras siksanya. Iya. Bisa? Ya bagus. Bagus kalau seperti itu ada berarti ada perkembangan, sering mencari. Enggak apa-apa. Saya senang kalau ada kritikan, ada masukan ketika cari. Bisa? Jadi kalau kedua-duanya isim, biasanya lari ke sini. Pakai lafadz tambahan kauna. Pakai kana yakunu kaunan. Ya. Jadi karena dua-duanya isim, enak kalau yang tadi kedua khobarnya adalah berupa fiil. Maka yang ditakwil adalah khobar daripada si anna yang menjadi masdar. Kemudian ingat isimnya dijadikan jadi mudhaf ilaih. Ya. Tapi kalau dua-duanya isim, isimnya berupa isim, khobarnya juga berupa isim, maka lebih condong pakai lafadz tambahan kana yakunu kaunan. Jadi takdirannya adalah wa'lamu kaunallahi syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah syadidul iqab, keras siksaannya, amat kejam siksaannya. Bisa? Kalau berupa domir nang guru isimnya. Kalau berubah domir, Berupa domir. lihat lagi kalimat setelahnya, yang jelasnya penentunya adalah si itu. Penentunya adalah si khobarnya anna. Kalau seumpama berupa fi'il, berarti itu yang menjadi isim nanti. Kamu masukkan nanti domirnya juga. Ilmahu, pokoknya masukkan domirnya. Berarti annahu seumpama, terus ada kalimat ya'lamu, ilmahu berarti nanti. Iya, sesuaikan domirnya yang jelasnya. Di dalam rumus, di dalam mentakwilkan masdar, yang penting makna tidak rusak. Bisa. Kalau berupa isim khobarnya nang guru. Baru Isim, domir isimnya. isim apanya? Isim inna, isim anna berupa domir, Domir, khobar berupa isim. khobar berupa isim. Iya. Pakai ini, tambahan ini. Tetap Iya. Kebanyakan biasa pakai ini. Yang jelasnya tidak merusak makna. Bisa? Lanjut, ulang. Ulang ikram. Mulai dari anna. Iya. Apa? Maksudnya? Kalau terus kalau takwilannya, ya jangan dimasukkan domirnya. Kan dipisah nanti. Kan saya bilang ketika mentakwil masdar, kalau sudah dapat khobar, jangan irab dulu selanjutnya. Apa bedanya dengan ini? Jadi maf'ul. Kalau dia sambung dengan domir, jadi maf'ul kan? Apa bedanya?
Apa itu? Mm-mm. Oh, ya boleh kamu masukkan itu nanti kalau mau ditakwil juga. Berarti ubah ke domir munfasil berarti. Diubah ke domir munfasil. Kan iya domir munfasil. Apanya yang ditanyakan? Coba cari kalimatnya dulu. Nanti lihat kalimatnya baru tahu. Coba cari ayat atau cari kalimat. Biar kita uji gimana, ya? Apa itu? Isim yang masih punya sifat mubalaghah lebih. Ya? Ya tadi kayak sifat mubalaghah, punya sifat. Dia isim, dia biasanya disebut dengan isim mubalaghah. Pokoknya sifatnya lebih. Kalau seumpama fa'ilun yang bekerja, mungkin fa'il itu lebih bekerja lagi. Jadi sifatnya adalah berlebihan. Ekstra lah. Ya bahasanya kita ya super. Ya terus. Ikram lanjut. Anna harfun nasbin wa taukidin wa masdariyin. Tansibul isma wa tarfaul khabar. Allah ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih liannahu isim mufrad. Ya'lamu fil mudhari' marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih liannahu fil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabaru inna. An wa ma ba'daha fi ta'wilil masdari fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Takdiruhu ilmallahi. Ma isim mausul mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Yusirruna fil mudhari' marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafiha nunu liannahu minal af'alil khamsa. Al wawu dhamirun barizun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli rafin fa'ilun. Al wawu wal atfi wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul. Al wawu wal atfi ma isim mausul mabni ala sukuni fi mahalli nasbin ma'tufun ila ma. Terus? Ya'lamuna fil mudhari' marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi an-nunu li'annahu minal af'alil khamsa. Al wawu dhamirun barizun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli rafin fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul. Ya, sudah. Ya. Yang di bawah Irab, coba Anhar. Kasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa wawul ibtida. Ya'lamu fil amar mabniun 'ala sukun. Apa damirnya? Hum. Apa? Antum. Antum, berarti. Kalau antum berarti?
Mabniun ala hasfin nun. Ya, Mabniun ala hasfun nun. terus. La mahalla min al-i'rabi. Terus. Anna Hmm, al-wawu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. terus. Anna harfu nasbin wa taukidin wa masdariyin tansibul isma wa tarfa'ul khabra. Allaha ismun anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhiri li'annahu ism mufrad. Sadidun khabrun anna marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih li'annahu ism mufrad. Anna wa ma ba'daha fi Terus. ta'wil masdari fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya. Takdiruhu kaunullahi. Terus. Wa huwa mudaf Terus. al-iqabi mudaf nilai majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu fi akhirih li'annahu jamak taksir. Li'annahu ism Iqab. mufrad. Isim mufrad. Ya. Bisa? Jadi kalimat itu kadang kalau tidak ada isim fa'il, mungkin kalimatnya bisa mengarah ke isim fa'il itu bisa mengarah kemana-mana. Ada kalimat yang tidak punya isim fa'il, berarti larinya nanti ke sifat musyabbah. Contoh lafadz hasuna, berarti hasanun. Ada sigot isim fa'il, tapi menginginkan lebih daripada isim fa'il. Mungkin maknanya ingin dimakna lebih. Berarti sigotnya isim fa'il tapi pengen dilebihkan isim fa'il. Berarti larinya nanti ke itu sifat mubalagho. Itulah disebut dengan isim mubalagho. Syaddun. Tapi pengen dikeraskan lagi syadidun. Fa'ilun. Sigotnya kayak gitu. Berarti lari ke sifat mubalagho. Karena isim fa'il kan itu kan sifat. Jadi diistilahkan dengan sifat mubalagho. Inilah yang mubalagho syadid. Ya. Fa'ilun banyak sigot-sigotnya. Tapi mengandung makna lebih. Itu mubalagho. Super, ya. Ya, ini contohnya. Ada? Ada enggak? Apa itu? Surah apa? 24. Apa ya ayatnya? Apa ayatnya? Coba ayat pertama tadi sebut. Terus? Ayat 24 ya.
Apa yang tadi mau ditanyakan ini? Apa tarkibnya an? Apa tarkibnya an? Ya? Apa? Fa'il dari asa. Terus ditakwil ke yahdiyani. Yahdi asal kata. Ada. Masdarnya apa? Apa? Hadan. Ada. Fi'il mudhari'nya apa? Yahdi. Masdarnya hadiah. Hidayatan. Berarti hidayatan. Jadi apa tadi? Fa'il. Terus. Berarti asa. Terus Rabbi jadi apa? Fa'il dari gabungkan fa'il menjadi fa'ilnya Rabbi, berarti fa'ilnya dari Yahdi jadi mudhaf ilaihnya hidayah. Berarti masa tidak bisa? Nah, asa ayyahdiyani Rabbi, ya kan? Asa ayyahdiyani Rabbi. Asa itu adalah fiil, berarti an jadi apa? Fa'il. Yahdi ditakwil, berarti masdarnya apa? Hidayatan. Hidayatan, karena hidayatan jadi fa'il, berarti bacanya adalah hidayatun. Rabbi jadi apa di sini? Fa'il dari hidayah. Berarti ini fi'il, ini maf'ul nanti ya. Berarti gabung antara fi'il fa'il menjadi susunan mudhaf ilaih. Berarti hidayatu apa? Hidayatu apa Ikram? Asa. Berarti gabung ini antara masdar dengan fa'ilnya. Apa? Nah, hidayatu Rabbi. Ada nun wiqayah, tarkibnya jadi apa? Ya mutakalimnya jadi apa? Mudhaf ilaih. Apa? Nah, ini maf'ulun bi, tambahi iya. Iya dimanapun tarkibnya pasti jadi maf'ulun bi. Ini takwilannya. Asa hidayatu Rabbi iya.
Iya kan? Iya ya kan untuk saya. Ini kan jadi maf'ulun bih. Nggak rusak kan maknanya? Rusak enggak? Asa ayyahdiyani rabbi, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadaku. Mudah-mudahan petunjuk Tuhanku kepadaku. Hidayah Tuhanku kepadaku. Rusak enggak maknanya? Ya enggak gitu cara takwilannya. Apa? Ada yang memperantarai? Nafi. Gimana maksudnya lagi? Ya kasih saya contoh biar saya tidak merusak makna. Yang jelasnya butuh analisa. Surah apa itu? Bukan tugas sirupmu ini ya. Jangan sampai kamu tanyakan kepada saya tugas sirupmu. Hah? Nanti kamu belum tugas ngirot tapi kamu suruh saya jawab di sini. Tanya sama yang memberi irab. Biasanya itu ya ada yang memberi irab tidak tahu juga. Ini saya kasih bocoran. Terkadang orang yang memberi irab itu tidak tahu juga. Apa? Nama Farel lah. Surah Al-Hajj ayat bisa enggak tawilan ya? Bisa kan? Gampang ya? Bisa kram? Al-Hajj ayat siapa menyangka bahwasanya
Ini ada yang hilang. Ada domir yang hilang. Maka yadhunnu alla yansurallahu an yansurahullahu. Ini nanti masuk di dalam babnya dhanna. Dhanna di antara takhfif anna ditakhfif menjadi an. Ketika dhanna itu maknanya adalah pertama kalau ada makna mengira. Ini kan mangkana yadhunnu, barang siapa yang adanya mengira bahwasanya, berarti ini adalah takwilan. Apa takhfif? Pentakhfifan anna. Jadi ini ada domir yang hilang. Takdirnya adalah annahu. Berarti kalau ditakwil dia pakai kauna lah. Karena ini anna bukan masuk pada fi'il mudhari. Iya. Karena domir sya'n ini ada domir yang hilang. Berarti kalau ditakdirkan mangkana yadhunnu kaunallahi, barang siapa yang mengira keberadaan Allah la yansuruhu, dia tidak menolong dia fid dunya wal akhirah. Nah itu. Jadi takwilannya adalah mangkana yadhunnu kaunallahi la yansuruhu, dia tidak menolongnya. Butuh analisa. Paham enggak tadi nih? Hah? Hah? Enggak? Apanya enggak? Apanya? Yang ini. Kalau yang sesama isim, ini kan tadi datang di atas kan isimnya isimnya anak berupa isim. Khobarnya berupa fi'il. Nah, ketika khobarnya berupa fi'il, maka kamu takwil yang khobarnya. Berarti alima ya'lamu masdarnya adalah ilman. Terus isimnya kamu jadikan mudhaf ilaih ini. Berarti ketika digabung antara ilman dengan Allah, jadi bacanya ilmallahi. Hah? Iya, karena kan ditakwil sebagai maf'ul. Nggak ada lagi anna ini. Ini kan tahu enggak maksudnya anna ketika ditakwil? Anna ketika ditakwil, anna sudah tidak ada. Yang ada dalam kalimat adalah kalimat masdar sudah. Jadi jangan cari annanya lagi. Karena ketika ditakwil hilang anna. Tidak ada lagi di dalam kalimat ketika ditakwil. Sama ketika masuk pada fi'il mudhari. Ketika masuk pada fi'il mudhari, maka hilang an. Contoh yang kemarin. Wa antasumu khairul lakum. Puasamu baik untukmu. Kemarin takwilannya apa? Nah itu saumukum. Saumukum khairul lakum. Tarkibnya kan an jadi apa? Tarkibnya an tadi jadi apa? Jadi apa di sini? Jadi apa? Ya mubtada. Mana khobar? Khair. Nah, ketika ditakwil ada ndak an di sini? Tidak ada. Pokoknya ketika ditakwil an tidak ada. Begitupun ketika anna ditakwil, jangan cari annanya lagi. Karena dia diubah sudah ke masdar. Dan menyesuaikan tarkibnya sebagai apa? Tarkibnya jadi apa di sini? Maf'ul. Maka ketika sudah jadi maf'ul, ya, berarti anna jangan kamu cari lagi. Jadi takdirannya ayat adalah awala ya'lamuna ilmallahi. Tidakkah mereka mengetahui terhadap pengetahuannya Allah?
ma yusirruna, terhadap mereka apa yang mereka sembunyikan. Jadi jangan cari lagi annanya kemana. Karena ketika sudah ditakwil, annanya sudah tidak ada. Bisa. Gufron, gimana Gufron? Diamu memahamkan atau diamu buat kamu pusing? Hah? Apa? Pusing? Gimana maksudnya pusingnya gimana? Sama di atas, baru lagi tuh ke bawah. Pertama di atas, masuk lagi di bawah. Artinya di atas belum paham, langsung lagi ke bawah maksudnya. Ya memang agak ribet ini. Ini memang agak sulit, butuh analisa yang kuat. Yang jelasnya kamu tahu dulu. Ketika kamu dapatkan anna, dia punya kedudukan dalam kalimat. Diistilahkan dengan penakwilan masdar. Dan cara pentakwilannya itulah yang agak sulit. Kenapa? Karena kita harus cari dulu masdarnya kalimat itu, kemudian kita susun sebaik mungkin yang kiranya tidak merusak kalimat. Dan tidak ada kalimat yang hilang. Kayaknya agak ribet tadi. Cara penghilangannya gimana, cara menakwilnya gimana. Karena menyesuaikan ketika ditakwil jangan sampai ada kalimat yang hilang. Intinya ketika mengubah ke masdar, kalimat jangan sampai ada yang hilang ya. Itu kuncinya. Bisa enggak? Masalah takwilan nanti kamu butuh analisa yang kuat. Karena kapan kita pelajari terus ini enggak sampai selesai nih. Tinggal dibutuh apa? Butuh sering-sering diberi contoh. Ya. Terus sering-sering banyak berpikir apa takwilannya kira-kira. Yang jelas, kamu cari-cari contoh sendiri. Takwilannya apa? Konsul sama saya. Kalau seumpama tidak ada teman yang mengajarkan. Karena saya ingat benar, ada di antara kemarin anak juga yang mengaji. Itu, ini selalu berpikir tentang penakwilan-penakwilan ini. Sampai dibawa ke wakaf, belum merasa puas. Akhirnya saya bilang, kamu cari contoh sebanyak mungkin. Kamu belajar menakwili sendiri, setor sama saya. Gimana cara penakwilan kamu. Nanti saya koreksi mana yang keliru, mana yang mau diperbaiki. Dari sana dia belajar, dia sudah paham. Karena butuh analisa kuat, butuh banyak contoh. Kayak saya tadi bilang, coba cari contohnya. Kasih sama saya. Yang penting ketika kamu diberi tugas i'rab, jangan contoh itu yang kamu kasih sama saya. Ya, ini karena kita tidak akan selesai kalau yang ini yang dia angkat terus. Ya, ini butuh banyak contoh, butuh analisa kuat. Bisa. Yang penting di sini kamu tahu kalau anna itu selalu punya kedudukan. Sama dengan an. Pokoknya yang ada masdar-masdarnya. Ya. Ini kan tadi yang di atas kan kata mereka tadi ya mudah katanya. Karena ini tinggal ditakwil yang khobarnya anna. Ya'lamu kan fi'il mudhari. Tarkibnya kan jadi khobarnya anna. Maka ketika khobarnya anna berupa fi'il, maka yang ditakwil adalah khobarnya. Bukan isimnya, karena isimnya juga berupa isim. Lah bagaimana menakwil sesuatu yang isim-isim? Otomatis kan tidak boleh. Maka yang ditakwil yang mana? Yang kalimat fi'ilnya. Berarti kalimat fi'il ubah ke masdar. Ya'lamu masdarnya apa? Berarti ilman. Nah, karena tarkibnya sebagai maf'ul, berarti ilman nanti bacanya. Terus saya bilang, isimnya anna kamu jadikan mudhaf ilaih. Berarti seolah-olah ilmallahi digabung. Antara isim dengan khobar digabung menjadi tarkib sebagai maf'ulnya ya'lamu. Berarti awala ya'lamuna ilmallahi. Itu takwilannya. Ini ketika khobarnya berupa fi'il. Nah, yang ditanyakan tadi bagaimana kalau seumpama khobarnya berupa isim? Saya kasih contoh. Ini kan isim. Ini khobar. Dua-duanya isim. Lah bagaimana cara menakwili isim kok isim? Kalau fi'il kan enak, cari masdarnya.
Tapi kalau ini kan isim, bagaimana masdarnya? Tidak ada masdarnya. Maka saya bilang ketika demikian contohnya, biasanya pakai lafadz bantuan kana. Kana yakunu kaunan. Berarti tarkibnya sebagai maf'ul, berarti wa'lamu kaunallahi syadidul iqab. Bisa? Isim-isim, biasanya pakai kana. Enggak. Paham? Armin? Gofron? Banyak-banyak dikasih contoh. Sudah ya? Aman? Ini? Bisa ya? Saya hapus. Jelas ya? Jelas? Aman? Lanjut ya? Saya hapus ya? Kita habisi Anna dulu. Ya. Ini hati-hati ya. Inna wa akhwatu. Ketika dia bersambung dengan idza ittasalat ma zaidah. Ya. Ketika inna wa akhwatu itu bersambung dengan ma zaidah, batalat amaluha. Maka pengamalannya batal. Apa fungsinya inna? Tansibul isma wa tarfaul khobro. Tapi ketika dia bersambung dengan ma zaidah, maka batal pengamalannya. Artinya dia tidak berfungsi lagi cari isim, cari khobar. Ya. Illa kecuali laita. Kecuali laita jaza maka boleh apa ikmaluha atau ilgauha. Terserah. Kalau laita terserah kamu mau fungsikan atau mau mulgotkan tidak jadi masalah. Tapi kalau sisanya wajib dia mulgot. Ingat mazaidah itu adalah ma yang tidak punya makna. Itu mazaidah. Dia hanya tambahan dalam kalimat. Contoh dalam hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ada ma. Ada maknanya enggak? Kamu dengar tadi. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Enggak ada. Berarti inna bersambung dengan ma. Berarti kalau di i'rab inna harfun nasbin wa taukidin. Nah, fungsinya apa? Tansibul isma watar faul khobro. Tapi karena dia ada ma, berarti mulgot. Mulgotun litisoli mazaida.
Dia mulgot karena bersambung dengan ma zaidah. Berarti tarkirnya al-amal jadi apa? Kembali ke asli. Berarti jadi apa al-amal? Ya, jadi mubtada. Khobarnya mana? Bin niati jar majrur. Paham? Paham enggak? Coba Ira Fadli. Amal, jamak taksir. Terus? Ya, sudah? Yang mana? Ketika bersambung dengan ma zaidah, maka batal pengamalannya. Kecuali laita, boleh beramal, boleh mulqat. Yang mana? Sia-sia. Sia-sia karena bersambung dengan ma zaidah. Ada? Sudah? Pertanyaan? Jelas ya? Saya kira tadi ini bisa selesai di donna juga, tapi tidak bisa saya lihat. Karena banyak pertanyaan di anna tadi ini. Mudah-mudahan ini yang paling yang paling lama pembahasannya ya. Mudah-mudahan mulus sudah naik ini. Nanti ada naat, ada atop, ada taukid badal, terus masuk di mansubat. Mansubat ada 15. Tapi mungkin butuh 15 pertemuan. Nanti kalau 15 pertemuan seminggu ya. Ya mudah-mudahan bisa selesai lah bulan ini ya. Bareng juga yang ini yang matan baru nanti ya. Saya target. Kalau yang matan baru kayak ini nanti metode kilat saya lihat. Ya, Khairul ya. Siap ya. Metode kilat ya. Siap metode kilat. Kamis ini berarti kalau Sabtu itu tanggal berapa? Tanggal berapa? 8. 8 ya? Harus metode kilat betul, iya, serius. Iya, kenapa? Ya, silakan. Tawilan apa?
Apa? Coba dengar Fadli. Apa itu katanya? Naat. Kenapa naat? Isim? Isim isyarah. Kenapa itu? Hah? Naatnya berupa isim isyarah. Kenapa itu? Dengan isim mausul. Bagaimana cara penakwilannya? Iya. Oh. Dia tidak ditakwil. Maksudnya ditakwil itu naat kan adalah tabi berupa isim mustaq. Mustaq itu meliputi sifat. Sifat itu terbagi dua. Ada sifat yang berupa isim fa'il, isim maf'ul, ada sifat musyabbah. Nah, yang muawwal bil mustaq yaitu isim isyarah dan isim mausul. Itu hanya diistilahkan dia muawwal bil mustaq. Karena kenapa dia bukan isim mustaq, dia ditakwil dari isim mustaq. Artinya apa? Dua kalimat ini isim isyarah, isim mausul tetap bisa jadi naat. Karena hakikatnya naat kan berupa sifat. Berarti yang naat itu harus berupa sifat. Berarti isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbah. Bagaimana kalau ada naat yang berupa isim isyarah dengan isim mausul? Oh, itu larinya ke muawwal bil mustaq. Karena dia bukan isim mustaq. Hanya ditakwil, diarahkan ke sana ke isim mustaq. Biar bisa menempati derajatnya sama dengan mustaq. Dia tidak ditakwil.